Siapa sih yang tidak suka makanan manis? Konon katanya rasa manis bikin hati gembira loh pemirsa. Ketika kita mendengar kata manis, maka pikiran kita akan tertuju pada gula. Tapi pada tahu gak sih apa itu gula? Menurut Kementerian Kesehatan, gula merupakan salah satu bentuk karbohidrat sederhana yang biasanya dihasilkan dari tanaman tebu. Meskipun juga dapat diperoleh dari sumber lain seperti pohon aren dan buah kelapa. Gula merupakan salah satu bahan pangan yang banyak digunakan baik sebagai penyedap makanan maupun sebagai pemanis pada minuman. Gula memegang peran penting sebagai sumber energi karena mudah dicerna dan memiliki rasa manis yang khas. Masyarakat saat ini sering tergiur dengan makanan dan minuman yang tinggi gula, seperti soft drink, dessert, dan makanan siap saji dengan tambahan gula. Akibatnya, konsumsi gula melebihi batas yang dianjurkan dapat berdampak buruk bagi kesehatan. Kita tahu zaman sekarang itu sudah mulai masuk ke era digitalisasi. Jadi dari beberapa pengamatan, baik pengamatan saya sendiri di pasien-pasien harian maupun dari literasi yang saya baca atau yang saya lihat di media sosial maupun media elektronik dan media cetak, rata-rata masyarakat hidup sekarang itu ada yang sebagian masih menerapkan pola clean eating atau makan di mana sudah masuk ke home cooking, masak sendiri, terus memulai hidup sehat, tapi juga masih ada sebagian lagi yang masih pola makannya itu masih belum memenuhi syarat makan yang seimbang, karena dulu mungkin makan itu dianggap sempurna kalau ada pelengkapnya seperti susu. Nah sekarang hal itu sudah berubah, di mana makanan itu sudah tidak harus lengkap, tidak hanya lengkap tapi juga diperhatikan juga jumlahnya dan komposisinya. Rata-rata masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa yang namanya makan itu harus ada nasinya. Padahal karbohidrat tidak hanya dari nasi. Karbohidrat banyak sumber dari beberapa makanan. Bisa kentang, bisa mie, bisa ketela, atau mungkin ubi-ubian. Nah, masyarakat kita pada umumnya masih menganggap bahwa makan yang betul-betul makan atau yang mengenyangkan itu adalah makan yang sumber karbohidratnya nasi. Padahal konsumsi karbohidrat harian itu tidak banyak atau hanya sepertiga dari total piring yang kita makan. Jadi harus dibagi, yang paling banyak itu ada sayur, lalu nasi, lauk, dan juga buah-buahan itu harus seimbang sesuai konsep isi piring. Saat ini masyarakat lebih menyukai makanan dan minuman yang instan dan praktis. Tapi tahu gak sih pemirsa, ternyata makanan dan minuman praktis lebih banyak mengandung bahan yang berbahaya bagi tubuh. Menurut Kementerian Kesehatan, rata-rata pada satu makanan atau minuman instan mengandung 22,8 gram gula per 250 ml, yaitu sekitar 45,6% dari batas konsumsi gula yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan. Baik, jadi tidak hanya melihat makanan kemasan aja, ketika kita makan harian kita harus memperhatikan jumlah asupan gula yang kita seharusnya makan setiap hari. Porsi harian gula yang normal atau yang baik itu adalah kisaran 50 gram per hari. 50 gram per hari itu setara dengan 4 sendok makan, di mana 4 sendok makan ini didapat tidak hanya dari teh atau kopi atau minuman manis lainnya, tapi juga termasuk gula yang ada di makanan, gula yang ada di snack, dan gula yang ada di buah. Jadi makanan kemasan tentu saja kita harus melihat labelnya. Kita tahu bahwa makanan kemasan itu sudah dibuat di suatu pabrik atau di suatu industri makanan yang pasti kita bisa baca labeling makanannya. Lalu bagaimana jika kita mengonsumsi banyak makanan atau minuman instan? Padahal dalam satu kemasan makanan atau minuman instan saja sudah banyak sekali mengandung gula. Tetapi dengan demikian masih banyak masyarakat yang tidak memperhatikan kadar gula per hari yang masuk ke dalam tubuh mereka. Saya mengkonsumsi gula 7-8 sendok makan per harinya. Saya setiap pagi membuat kopi dengan gula pasir sebanyak 2 sendok. Tapi itu diminum suami saya. Saya sendiri pribadi jarang sekali
menggunakan atau mengkonsumsi gula pasir, baik itu di teh maupun kopi. Jadi setiap hari banyak minum air putih biar sehat. Nah, sebaiknya kita harus bisa menjaga kesehatan tubuh kita dengan menghitung kadar gula yang masuk per hari. Kira-kira berapa sih kadar gula yang harus dikonsumsi per harinya? Menurut Perkemenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran konsumsi gula per orang per hari adalah 10% dari total energi kita. Konsumsi gula tersebut setara dengan gula 4 sendok makan per hari atau 50 gram per hari. Ternyata jika kita mengonsumsi gula sesuai anjuran, kita bisa mendapatkan banyak manfaat loh pemirsa. Emang apa aja sih manfaatnya? Gula adalah salah satu turunan karbohidrat. Kita tahu seperti halnya karbohidrat, gula juga dibutuhkan atau penting untuk tubuh kita. Gula mempunyai fungsi salah satunya yaitu sebagai sumber energi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, kegiatan kita harian itu membutuhkan energi. Energi tersebut dihasilkan salah satunya dari karbohidrat atau dari gula yang kita makan. Yang kedua, gula juga bisa mengatur stres level seseorang. Ketika seseorang dalam kondisi stres, konsumsi gula akan lebih banyak daripada ketika kondisi tidak stres, sehingga gula ini juga mengatur hormon serotonin yang membuat kita lebih happy dalam mengatasi stres. Dengan banyaknya manfaat gula, ternyata gula juga bisa membahayakan tubuh kita jika dikonsumsi berlebihan. Apa aja sih bahayanya gula? Seperti yang sudah saya singgung tadi, makanan manis bila dikonsumsi jumlahnya banyak tentu akan mengakibatkan beberapa hal yang kurang baik. Gula yang masuk ke dalam tubuh itu apabila jumlahnya terlalu banyak dan mengakibatkan beberapa kerja insulin atau hormon yang seharusnya mengatur gula darah dalam tubuh ini terganggu karena jumlahnya terlalu berlebihan, dia akan mengakibatkan gula-gula ini yang seharusnya disimpan ke dalam sel atau sebagai cadangan makanan itu tidak bisa dilakukan oleh hormon insulin ini, sehingga gulanya menetap di darah dan menimbulkan beberapa masalah medis seperti diabetes mellitus. Yang kedua, apabila jumlah gula yang masuk terlalu banyak tapi bisa disimpan ke dalam sel atau ke dalam otot-otot sel di dalam tubuh kita, itu akan menjadikan tubuh seseorang tersebut yang mengkonsumsi banyak gula akan mengalami obesitas. Untuk menghindari berbagai macam penyakit, sebaiknya kita mengonsumsi makanan atau minuman yang rendah gula. Kita juga bisa loh mengubah makanan kemasan menjadi kupasan. Ada yang udah tahu belum makanan kupasan itu apa? Ya, makanan kupasan adalah makanan alami yang minim proses, bebas dari tambahan bahan kimia, pemanis buatan, dan pengawet. Makanan ini biasanya segar, organik, dan mengalami sedikit perubahan dari kondisi aslinya sebelum dikonsumsi. Sebetulnya banyak jenis makanan atau minuman yang nggak banyak mengandung gula. Kalau minuman tentu saja kita semua tahu minuman yang paling baik dan sangat-sangat disarankan air putih atau air mineral ya. Boleh yang dalam bentuk kemasan atau mungkin yang dimasak sendiri yang didapat dari sumber yang bersih dan dimasak dengan matang. Itu adalah minuman yang paling kami sarankan. Sebelum kita menderita terlalu banyak penyakit atau dibatasi minumannya, alangkah baiknya kita menyayangi ginjal kita, menyayangi tubuh kita, jantung, otak, dan juga keseluruhan tubuh kita, organ kita yang Tuhan kasih dengan mengonsumsi minum air putih yang banyak. Yang berikutnya mungkin sebagai alternatif, kalau misalnya memang kebiasaannya adalah mengkonsumsi teh atau kopi yang manis, mungkin bisa dialihkan untuk mengkonsumsi jus. Jus di sini bukan jus yang diberikan air dan diberikan gula tambahan, tapi murni cold press juice, di mana jus ini memang didapat dari buah murni, diambil sari-sarinya yang tidak mendapatkan tambahan air maupun tambahan gula, sehingga gula yang didapat adalah murni dari gula buah-buahan. Nah, jus ini baik untuk anak-anak sekolah yang masih dalam masa pertumbuhan, yang sebetulnya rawan sekali terkena anemia, sehingga daripada minum teh atau kopi yang bisa menyebabkan anemia, alangkah baiknya kalau mengkonsumsi jus tersebut. Lalu kalau makanan, tentu saja semua makanan yang kadar gulanya tidak melebihi 50 gram
itu termasuk makanan yang tidak tinggi gulanya, tapi kita melihat gula itu bukan jenisnya, tapi lebih ke jumlah gula yang masuk. Jadi kalau makanan yang tidak mengandung gula, tentu saja makanan yang tidak manis, karena rasa gula itu kan manis ya. Jadi ya mungkin buah, kalau buah ya buah yang misalnya semangka, terus habis itu pir, apel, bengkoang, itu termasuk buah-buah yang tidak terlalu banyak gulanya. Semangka tadi kalau misal semangka juga matang sekali, manis sekali juga tidak diizinkan sih untuk pasien-pasien diabetes karena gulanya juga tinggi juga. Jadi mungkin biasanya kami sarankan seperti pir, apel, terus bengkoang. Jadi yang memang agak hambar buahnya. Terus makan makanan lain ya mungkin yang sumbernya protein ya. Jadi protein itu bisa dipecah jadi gula sih, tapi lama sekali menunggu sumber gula yang lain ada gitu. Makanan kupasan ini bisa berupa sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, dan berbagai makanan yang tidak terkontaminasi oleh bahan-bahan berbahaya. Makanan kupasan sendiri dapat mengurangi faktor resiko penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, kanker, dan juga penyakit pada pencernaan. Diabetes menjadi salah satu masalah kesehatan terbesar di dunia saat ini. Salah satu faktor utama yang memicu peningkatan jumlah penderita diabetes adalah pola makan yang buruk. Gaya hidup modern yang serba cepat membuat banyak orang mengandalkan makanan instan yang tinggi gula, lemak, dan garam yang secara perlahan dapat merusak kesehatan tubuh kita. Diabetes ini adalah penyakit kronis yang sering berkembang secara perlahan, sehingga gejalanya bisa tidak disadari pada tahap awal. Namun, mengenali tanda-tanda diabetes sejak dini sangat penting untuk mencegah komplikasi yang lebih serius. Adapun gejalanya yaitu jadi diabetes mellitus itu punya gejala khas yang biasanya secara medis disebut sebagai trias DM. Trias DM itu biasa disingkat dengan 3P. P yang pertama yaitu poliuri. Poli itu artinya banyak dan uri itu urin. Jadi mereka, seseorang tersebut akan mengalami pipis yang banyak atau buang air kecil atau berkemih yang banyak. Yang kedua adalah polidipsi. Dipsi itu artinya minum. Jadi seseorang tersebut merasa banyak minum atau sering haus. Yang ketiga yaitu polifagi. Fagi itu artinya makan. Jadi seseorang yang kena gula akan mengalami rasa lapar yang terus-menerus. Saat ini gula sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari pola makan sehari-hari. Lalu bagaimana sih cara kita untuk dapat mengurangi gula? Beberapa masyarakat sudah mulai beralih ke pemanis alternatif yang lebih sehat seperti pemanis alami yaitu ada madu, stevia, sirup maple, dan gula kelapa. Ada juga pemanis buatan yang rendah kalori seperti aspartam, sukralosa. Selain mengatur pola makan dan membatasi gula yang masuk ke dalam tubuh, kita juga bisa menghindari penyakit diabetes dengan cara banyak sekali cara untuk menghindari penyakit diabetes. Di antaranya kita harus menerapkan pola hidup germas. Kita harus aktivitas fisik minimal 5 kali seminggu, satu harinya 30 menit. Kita harus rajin cek kesehatan, apalagi kalau ada faktor resiko dalam keluarga atau usia sudah masuk 40 tahun. Minimal kita melakukan pemeriksaan tensi dan juga cek gula darah 1 bulan sekali. Lalu yang berikutnya, kalau misal ternyata yang ketiga itu ada menerapkan pola makan dengan konsep isi piringku. Jadi pola makan sekarang atau dalam suatu piring ketika kita makan, dulu mungkin kita mengenal konsep namanya 4 sehat 5 sempurna, disempurnakan oleh susu. Nah sekarang konsep itu sudah sangat berubah sekali. Jadi kita eranya membatasi asupan gula dan juga karbohidrat. Dalam isi piringku itu dari 1 piring kita akan membagi piring tersebut menjadi 2 bagian. Dari 2 bagian, setengah-setengah dibagi lagi menjadi 1/3 dan 2/3. 2/3 paling banyak kita akan isi dengan karbohidrat. 2/3 berikutnya kita akan isi dengan sayur. 1/3 yang lain kita akan isi dengan lauk pauk, bisa diisi protein hewani ataupun protein nabati.
dan sepertiga yang lain bisa kita isi buah-buahan. Nanti dari total keseluruhan isi piringku itu, nasi atau karbohidrat itu memegang peranan hanya sepertiganya saja. 2/3 yang lain akan diisi oleh sayur, lauk pauk, dan juga buah. Gimana pemirsa? Sekarang udah pada tahu kan cara menghindari penyakit diabetes? Semoga tips yang kami berikan bermanfaat dan membantu pemirsa menjalani hidup lebih sehat.